Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-75 dengan kode video 17TNH05 yang berisikan pengadaan tanah merah tentang light dump truck Hino FM 260 dengan kapasitas muat 20 ton yang digunakan untuk mengangkut material tanah merah dari lokasi pengambilan tanah ke lokasi penimbunan, yaitu dalam hal analisa kapasitas produksi alat, analisa jumlah kebutuhan alat, dan analisa estimasi biaya produksi serta biaya satuannya dalam memenuhi pekerjaan pengadaan tanah merah ini. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Ini adalah foto dump truck Hino FM 260. Kami sampaikan sepintas tentang contoh kasusnya, yaitu kita akan menghitung biaya penimbunan lahan seluas 13 hektar dengan tanah merah dan ketebalan timbunan 2 meter. Jarak angkut dari lokasi pengambilan tanah ke lokasi penimbunan 2 km, sedangkan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 6 bulan. Kita akan menghitung juga biaya produksi dari dump truck Hino FM 260 tersebut. Pada proses pengadaan tanah merah, angkutan dengan dump truck ini pada proses yang kedua. Luas lahan 13 hektar ini dikalikan dengan ketebalan 2 meter ketebalan timbunannya, maka volume tanah timbun dapat dihitung sebagai berikut. Volume sama dengan luas lahan seluas 130.000 meter persegi dikalikan tebal timbunannya 2 meter dan dikalikan dengan faktor pengembangan tanah dari kondisi padat ke gembur, yaitu sebesar 1,39, sehingga volumenya sama dengan 361.400 meter kubik. Volume tanah timbun biasanya dihitung dalam kondisi padat, sehingga harus dikonversi menjadi kondisi gembur terlebih dahulu karena semua kapasitas produksi alat-alat berat dihitung dalam kondisi gembur. Harga sewa untuk Hino FM 260 sebesar Rp125.000 per jam. Konsumsi BBM-nya 15 liter per jam dan kapasitas muatnya 20 ton. Faktor koreksinya terdiri dari 3 item. Ini nilainya. Bucket faktornya 1,1 untuk tanah merah. Waktu pindah gigi untuk dump truck 0,10 menit. Berat jenis tanah 1,5 ton per meter kubik. Dan faktor konversi dari padat menjadi gembur 1,39. Harga BBM-nya Rp12.000 per liter dan biaya makan minum operator dan pembantunya sebesar Rp50.000 per orang per hari. Hari kerja rata-rata 25 hari per bulan dan jam kerja rata-ratanya 15 jam per hari. Ini adalah SK 200 dari Kobelco 11 dengan Komatsu PC 200 sedang memuat tanah merah ke atas dump truck.
kapasitas produksi dump truck sebagai berikut, di mana simbol-simbol atau singkatan-singkatan ini dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Jadi kapasitas produksi dump truck Hino FM260 sama dengan kapasitas muatnya, yaitu 20 ton dibagi BD-nya atau berat jenisnya 1,5 dikalikan dengan 60 dikalikan dengan faktor koreksinya sama dengan 423,30 meter kubik. Kemudian dibagi dengan kapasitas muatnya ini, kapasitas paket alat pemuat 1, paket faktornya alat pemuat 1,1 dikalikan dengan cycle time alat pemuatnya, yaitu PC 200 18 detik dibagi 60 agar menjadi menit, sedang yang ini dikalikan 60 agar dari menit menjadi jam, sama dengan 3,64 menit. Ditambah dengan jarak angkut 2 km dibagi kecepatan maju sebesar ini sama dengan 6 menit. Ditambah lagi dengan jarak angkut 2 km dibagi dengan kecepatan pada saat kosong sebesar ini sama dengan 6 menit. Kemudian ditambah dengan T1 1,3 T2 sama dengan 0,35 dan waktu tetap atau waktu pindah gigi sebesar 0,10 menit, di mana total ini sama dengan 1,75 menit. Sehingga kapasitas produksi FM260 sama dengan 24,35 meter kubik per jam. Jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Total waktu dump truck FM260 sama dengan volume tanah merah sebanyak 361.400 meter kubik dibagi dengan kapasitas produksi dump truck FM260 sebesar 24,35 meter kubik per jam sama dengan 14.842 jam. Artinya untuk mengangkut volume tanah sebanyak ini, jika dilakukan dengan hanya satu dump truck FM260 dengan kapasitas 20 ton, dibutuhkan waktu selama 14.842 jam, sehingga jumlah kebutuhan alatnya sama dengan total waktu dump truck FM260 ini dibagi dengan waktu yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu 6 bulan kali 25 hari kali 15 jam sama dengan 6,60 unit atau dibulatkan menjadi 7 unit. Ini adalah tabel ringkasan estimasi kapasitas produksi dump truck per jam. Ini rumusnya, ini simbol-simbolnya, ini adalah keterangan dari simbol-simbol ini, sedangkan ini nilainya. Di sini diperoleh kapasitas produksi dump truck FM260 dengan kapasitas 20 ton diisi dengan PC 200 material tanah merah sama dengan 24,35 meter kubik per jam.
Ini adalah foto dump truck FM 260 sedang mengangkut tanah merah. Biaya pekerjaan dengan dump truck Hino FM 260 terdiri dari biaya sewa alat sama dengan harga sewa alat yaitu sebesar Rp125.000 per jam dikalikan dengan jumlah jam operasinya yaitu sebesar ini sama dengan Rp1.855.250.000. Berikutnya adalah biaya konsumsi BBM sama dengan konsumsi BBM-nya sebanyak 15 liter per jam dikalikan dengan harga BBM-nya yaitu Rp12.000 per liter dikalikan dengan jumlah jam operasinya sebesar ini sama dengan Rp2.671.560.000. Biaya konsumsi operator dan pembantunya sama dengan konsumsi hariannya yaitu Rp50.000 per orang per hari dikalikan dengan jumlah alatnya 7 unit dikalikan dengan jumlah operatornya dan pembantunya 2 orang dikalikan dengan jumlah shiftnya 2 shift dan dikalikan dengan jumlah waktu yang tersedia yaitu 6 bulan kali 30 hari sama dengan Rp252 juta. Jadi total biaya produksi daripada FM 260 ini sama dengan biaya sewanya sebesar ini ditambah total biaya BBM-nya sebesar ini ditambah lagi dengan total biaya konsumsi operator dan pembantunya sebesar 252 juta sehingga total biaya produksinya sebesar Rp4.778.810.000. Biaya satuan produksinya sama dengan total biaya produksi sebesar ini dibagi dengan total volume tanah merah sebesar 361.400 meter kubik sehingga biaya satuannya sama dengan Rp13.223 per meter kubik. Terjadi perbedaan dalam biaya satuan produksi sebesar Rp40 per meter kubik di mana dalam cara perhitungan yang lain sebelumnya diperoleh biaya satuan sebesar Rp13.183 per meter kubik. Hal ini disebabkan adanya pembulatan dalam jumlah kebutuhan alat yaitu sebanyak 6,6 unit dibulatkan menjadi 7 unit sementara pada faktanya dalam hal ini terjadi kelebihan perhitungan sejumlah biaya untuk sebesar 0,40 unit pembulatan tersebut. Ini adalah foto dump truck FM 260 Hino sedang membuang tanah merah di lokasi penimbunan. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-76. Saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar alat-alat berat, yaitu menghitung jumlah kebutuhan dan kapasitas produksi light dump truck Mitsubishi PS100 dengan kapasitas muat 5 ton dengan kode video 17DNH06. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya. Seperti pekerjaan pengadaan pasir laut, ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini.
Piloder ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.